Peradaban Islam di bawah naungan Khilafah telah memimpin dunia secara gemilang selama 13 abad. Belum pernah ada peradaban yang menyamainya. Bismillahirrahmanirrahim. Seri Kultum Ramadan 6 Ekonomi Islam dengan tema Pajak, Kejaliman Nyata Kapitalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb sekalian alam. Khusus bulan Ramadan ini, Kabar Sirkah insyaallah hadir setiap hari dalam format seri Kultum khusus ekonomi Islam. Terima kasih untuk kita semua atas respon positifnya terhadap kehadiran Kultum khusus ekonomi Islam ini. Biasanya selama Ramadan, pembahasan kajian selalu seputar ibadah mahdoh. Jarang sekali yang memberikan kultum tentang ekonomi Islam. Edisi ke-6 Ramadan kali ini mengkaji tentang pajak sebagai bentuk kezaliman nyata dari sistem kapitalisme. Dalilnya adalah hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi, Ala la tuzlimu, ala la tuzlimu, ala la tuzlimu, innahu la yakhillu malum ri'i illa bitibi nafsihi minhu. Artinya, janganlah kalian berbuat zalim. Rasulullah SAW mengucapkannya 3 kali. Sesungguhnya tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kata kunci dari hadis ini adalah haram hukumnya mengambil harta kaum muslimin secara sepihak tanpa kerelaan dari pemiliknya. Jika ditanya secara jujur, apakah kita rela membayar pajak yang dipaksakan secara sepihak oleh penguasa tanpa ada keridhaan dari yang dipaksa? Jelas tidak. Tidak ada empati kepada rakyat, kata yang tepat untuk mengatakan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 11% di tengah kesulitan rakyat karena naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Kondisi diperparah dengan ekonomi yang masih lesu. Ini menunjukkan rejim malas berpikir, hanya mengambil kebijakan yang seenaknya saja. Menteri Keuangan menetapkan kenaikan PPN atau pajak pertambahan nilai dari 10% menjadi 11%. Dengan dalih bahwa di Indonesia nilai PPN-nya masih tergolong kecil dibandingkan negara yang lain, yaitu sekitar 15%, bahkan ada yang 15,5% menurut Sri Mulyani. Jadi kebijakan ini berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak atau UU HPP yang akan diberlakukan mulai 1 April 2022 ini. Hal ini akan berimbas semakin tingginya harga kebutuhan pokok di masyarakat. Rejim sudah kehilangan akal sehatnya. Tidak tahu lagi mau solusi apa lagi yang akan ditempuh, kecuali selalu mengeluarkan jurus yang sama setiap rejim. Dari awal negeri ini ada sampai sekarang, ya, satu jurus tanpa keluar keringat dengan menaikkan pajak. Apa bedanya dengan zaman penjajahan dahulu? Sama saja, karena sistem yang dipakai sama, yaitu sistem ekonomi kapitalis. Ya, sistem ekonomi kapitalisme yang merupakan warisan penjajah dan dilanjutkan oleh rejim-rejim berikutnya. Kenaikan PPN ini jelas membuktikan benar adanya sistem yang dipakai di negeri ini adalah sistem kapitalisme. Sementara narasi pencitraan selalu menggaungkan ekonomi kerakyatan. Jelas antara pernyataan dengan fakta jauh panggang dari api. Dalam sistem kapitalisme yang diadopsi negara ini, tingginya pajak menjadi suatu keharusan.
karena pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar, yaitu sekitar 80%. Ya, sekitar 80% pemasukan APBN adalah dari pajak. Dan pajak pertambahan nilai atau PPN menempati urutan kedua penerimaan pajak setelah PPH atau pajak penghasilan. Pertanyaannya, kalau mayoritas pendapatan negara dari pajak, lantas kemana kekayaan alam yang luar biasa yang dimiliki oleh negeri ini? Ini menunjukkan adanya kesalahan fatal dalam konsep dan aplikasi tata kelola perekonomian negara ini yang jelas-jelas mengadopsi sistem kapitalisme. Sumber-sumber pajak terus digenjot untuk meningkatkan pemasukan APBN. Dalam sistem kapitalisme ini, penetapan pajak tidak memperhatikan apakah pembayar atau wajib pajak memiliki pendapatan yang mencukupi kebutuhan dan terkategori sejahtera atau masih kekurangan. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa mengadopsi ekonomi kapitalisme? Dengan terus mengadopsi sistem kapitalisme ini, apakah cita-cita kemakmuran dan kesejahteraan akan tercapai? Tentu akal sehat kita mengatakan dengan mudah, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Bahkan ini hanya mimpi dan omong kosong belaka. Lantas, bagaimana pandangan Islam terkait dengan pajak atau dalam bahasa Arab disebut dengan istilah doribah? Berbeda dengan sistem khilafah, di mana pemasukan dan pengeluaran negara dikelola oleh Baitul Mal. Dalam Baitul Mal terdapat beberapa pos penerimaan negara, di antaranya pos kepemilikan umum, pos kepemilikan negara, pos zakat, dan sebagainya. Memang benar di dalam pos kepemilikan negara terdapat pemasukan yang dinamakan dengan doribah. Dilihat dari segi bahasa berarti pajak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya doribah sangat jauh dari makna pajak dalam sistem kapitalisme. Doribah dalam sistem khilafah hanya dipungut ketika kondisi Baitul Mal kosong. Ya, sekali lagi dalam kondisi kosong dan kebutuhan mendesak harus terpenuhi, seperti terjadinya paceklik, terjadinya bencana, untuk membiayai perang fisabilillah, dan sebagainya. Pada kondisi-kondisi tersebut, khilafah akan memungut doribah dari kaum muslimin yang mampu saja. Ya, sekali lagi, bagi yang mampu saja. Dan tidak dipungut dari warga negara yang kafir atau kafir jimi. Ukuran mampu di sini adalah adanya sisa harta setelah terpenuhinya kebutuhan primer dan sekunder. Pungutan tersebut hanya bersifat insidental, temporer, tidak tetap. Ketika terselesaikan masalah kekosongan Baitul Mal dan terpenuhinya kebutuhan mendesak tadi, maka pungutan doribah pun dihentikan. Atas dasar itulah konsep doribah punya perbedaan yang tajam dengan konsep pajak dalam sistem kapitalisme. Jika doribah bersifat kondisional temporer saja, pajak berlaku secara berkelanjutan, kontinu, secara terus-menerus. Di samping itu, doribah hanya dipungut dari orang-orang Islam yang kaya saja. Sedangkan pajak diambil dari siapa saja tanpa membedakan agamanya. Perbedaan lain adalah doribah hanya dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat Islam, tetapi pajak digunakan untuk umum. Dan doribah hanya dipungut untuk memenuhi target yang telah ditentukan. Dan setelah itu doribah dihapuskan. Sedangkan pajak tidak mungkin dihapuskan karena sumber pendapatan negara yang tetap dalam sistem negara sekuler kapitalis adalah pajak. Pajak dipaksakan sepihak oleh rejim, sementara doribah adalah keridoan pemilik harta untuk menyerahkan hartanya kepada negara karena merupakan pelaksanaan dari ajaran Islam.
Apakah masih terus mengatakan negara ini bukan negara kapitalis? Tidak perlu gelar tinggi untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Jadi, pajak dan ribah memiliki makna bahasa yang sama, tetapi sangat jauh berbeda pelaksanaannya antara sistem kapitalisme dan sistem Islam. Jadi, pilih mana? Hidup diatur dengan sistem kapitalisme atau sistem Islam? Ya, jelas kita memilih sistem Islam. Demikian, semoga bermanfaat dan membuka pemikiran umat Islam agar tidak takut dengan syariatnya sendiri. Jumpa lagi dalam seri Kultum Ramadan Ekonomi Islam berikutnya. Kabar sirkah, akurat, mencerdaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.